Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita sekarang sudah berada pada pertemuan yang terbaru, yaitu kompetensi dasar atau KD 3.5. Memahami tata krama sopan santun. Jadi, saya ulangi, memahami tata krama sopan santun oleh bersama Bapak Muhammad Asrul SPDI SMP Negeri 25 Pendidikan Agama Islam. Ya anak-anakku, coba lihat gambar ini. Ini salah satu contoh tata krama. Dalam bahasa Makassar disebut dengan istilah tabe. Jadi ada situ contoh sikapnya. Permisi nek, neneknya menjawab iya nak, hati-hati ya. Jadi tata krama memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Demikian. Tapi sebelum kita lanjut anak-anakku, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar, agar kita dipermudah pemahaman dan diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an wa wafiqni amalan solihan makbula. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian selanjutnya anak-anakku, macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam beberapa hal meliputi, pertama, berkomunikasi lisan. Berkomunikasi lisan atau bicara face to face, orang per orang. Kemudian berkomunikasi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ada juga tata kramanya. Kemudian yang ketiga adalah bersikap. Bagaimana kita bersikap dengan sesama atau lingkungan. Yang ketiga adalah berpakaian atau busana. Bagaimana seorang muslim berbusana atau berpakaian itu juga menunjukkan adab atau tata krama. Kita bahas sedikit anak-anakku. Yang pertama berkomunikasi lisan. Tentunya kita menjaga tutur kata. Apalagi kita orang Bugis Makassar, kita punya banyak budaya. Ada si pakatau, ada si pakainga, saling memanusiakan, saling mengingatkan. Dan terutama budaya tabe atau membukukan badan, menghormati orang yang disebut dengan istilah permisi kalau bahasa Indonesia. Ini contoh komunikasi lisan yang lumayan baik, sikapnya bagus, bahasanya bagus. Bagaimana pendapat Mas Wid mengenai rencana tersebut? Dijawab, saya setuju dengan rencana Bapak. Jadi bahasanya halus dan menunjukkan sikap saling menghargai di antara kedua orang yang berkomunikasi secara lisan dan menunjukkan tata krama yang baik. Menunjukkan tata krama yang baik. Ini juga baik bahasanya, tapi ada lelucon yang kurang pas. Karena di situ dia katakan selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Pagi, ada motor yang berwarna pelangi, padahal sudah jelas di situ ada warnanya warna merah. Dia cari yang pelangi dan itu jarang ditemukan. Warna pelangi ya kalau motor. Mbak, gimana sih tata keramanya Mbak? Tata krama dalam komunikasi lisan boleh ada humor, ada lelucon, tapi jangan sampai keterlaluan atau menyinggung perasaan orang lain atau tidak masuk akal. Kemudian tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Apalagi masa milenial sekarang ini, masa pandemi juga, kita belajarnya juga lewat media sosial, dan itu juga harus ada tata keramanya. Situ tulisannya apa-apa media sosial, apa-apa harus buka HP. Jadi boleh kita berkomunikasi media sosial, tapi jangan sampai menyepelekan komunikasi lisan. Seperti gambar ini, Mama, Papa, aku di sini bukan di situ. Selanjutnya yang kita harus perhatikan dalam tata krama di media sosial adalah hati-hati dengan
berita-berita palsu atau berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, yang oleh istilah milenial disebut dengan berita hoax. Berita hoax. Jadi untuk menjaga tata krama di media sosial, apalagi yang berkaitan dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya, maka kita harus teliti sebelum share atau berbagai ke media sosial seperti misalnya Facebook, WhatsApp, Twitter. Kemudian dalil tentang tata krama itu sebuah hadis. Qala Ibnu Sarhi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham sagirana wa yarrib hakka kabirana falaysa minna, rawahu Abu Daud. Rawahu Abu Daud. Artinya Ibnu Sar berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Riwayat Abu Daud. Selanjutnya adalah hikmah berperilaku santun. Yang pertama adalah mudah diterima oleh orang lain, menunjang kesuksesan pengusaha yang sukses karena sopan melayani pelanggannya. Dan yang ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan anak-anakku ya, kalau kita tata krama yang baik, berperilaku sopan dan santun, jangankan akhirat, dunia pun kita bisa dapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia ini sebagai hikmah dari perilaku tata krama sopan santun. Akhirnya sampailah kita pada akhir pembahasan, dan untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anakku tentang tata krama, Bapak akan memberikan aktivitas, yaitu diperhatikan baik-baik. Pertama, menuliskan 3 contoh perilaku sopan dalam bertingkah. Yang kedua, menuliskan 3 contoh ungkapan santun baik dalam berbicara maupun bermedia sosial. Jadi diperhatikan anakku ya. Jawab di kolom komentar, tulis nama dan kelas. Kolom komentar YouTube ya. Tulis nama dan kelas kalian masing-masing untuk mempermudah diperiksa aktivitasnya. Saya ulangi, jawab di kolom komentar, tulis nama dan kelas kalian masing-masing. Jangan lupa channel ini di subscribe ya, agar bisa mendapatkan video berikutnya. Yang kedua, dipetik tanda lonceng. Petik tanda lonceng untuk notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.